Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Hamdi Reza. Pada video kali ini saya akan mencoba sharing informasi ataupun pengetahuan terkait salah satu fitur yang ada di ETAP, di mana kali ini saya mempergunakan ETAP versi 2021 ya. Nah, teman-teman yang mempergunakan versi lain, entah itu 16, 19 ataupun 12.6 bebas ya. Nah, di sini saya akan mencoba sharing informasi terkait fitur namanya Composite Network. Nah, Composite Network ini adalah salah satu fitur di ETAP di mana dia satu item, dia bisa mewakili beberapa item, beberapa ataupun banyak ya. Ibaratnya ini adalah folder di dalam folder. Nah, sebagai contoh, saya punya gambar di sebelah kiri. Ini saya hapus dulu ya. Saya punya gambar, tepatnya single diagram ya, di sebelah kiri. Di sini anggap misalkan dia sumber power grid, entah itu transmisi ataupun GI, gardu induk ya kan. Nah, di sini ada kabel, ada trafo dan bebannya. Kemudian ada jarak lagi kabel kan, kemudian ada trafo lagi dan bebannya. Kemudian ada switch lagi. Misalkan dia ini sumber satu dari GI misalkan nih. Yang di bawah ada sumber lagi satu lagi misalkan dari sebuah pembangkit ataupun sumber yang lainnya. Nah, di sini saya akan mencoba menyederhanakan yang saya blok ini mulai dari CB1 sampai dengan CB2. Nah, yang warna merah ini akan saya sederhanakan menjadi satu item ataupun satu simbol. Nah, disinilah perannya ataupun fungsi dari Composite Network. Nah, langsung saja mungkin di sini saya coba Composite Network ya. Nah, di sini misalkan namanya adalah Network 4 di sini ya. Di sini saya rubah aja namanya menjadi Composite Network. Misalkan di sini namanya Composite Network aja lah. Oke, misalkan di sini saya ngambil, misalkan di sini bisa saya copy ataupun teman-teman bisa ngopinya Ctrl C ataupun dibuat baru juga bisa, ambil lagi power grid, ambil lagi switch ataupun LBS ataupun CB apapun itu bisa. Kemudian paste, klik kanan paste bisa, klik kanan kemudian paste bisa ataupun Ctrl V bisa seperti biasa. Nah, ini disambung. Sorry. Oke, ini setelah disambung ya. Nah, kemudian kita mau mengambil beberapa item ini. Nah, sebagai contoh, mulai dari keluaran CB1 sampai dengan CB2, kita mau masukkan dia ke dalam Composite Network. Nah, di sini saya copy Ctrl C bisa ataupun di klik kanan, di blok lagi ya, misalkan diklik di blok, kemudian diklik kanan, kemudian copy juga bisa. Di sini saya buka Composite Networknya. Nah, di sini saya geser ya agak ke tengah ya. Nah, di sini saya langsung paste. Ini adalah tampilannya. Nah, di sini saya sambung lagi. Nah, karena dia sambungannya harus pakai bus bar, jadi di sini saya sambung lagi jadi bus bar. Oke. Nah, di sini dia terhubung ya. Nah, kemudian untuk keluar dari Composite Network ini, klik lagi yang titik sambungannya tadi, yang dari luar. Ini U4 kebetulan di sini namanya. Nah, saya sambung lagi, misalkan dari CB2 ini. Oke, kemudian copy, taruh lagi di bawah. Ini ya. Kemudian di sini. Nah, untuk menghubungkannya, kita double klik lagi di sini. Nah, yang titik yang baru, nah dia kan muncul di sini. Nah, saya hubungkan dari titik yang dari luar tadi ke titik mana yang kita inginkan titik transaksinya atau terhubungnya di mana gitu. Oke. Nah, ini mau keluar, double klik lagi di titik sambungannya tadi. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa dengan singgalan yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan, kan lebih sederhana yang sebelah kanan ya kan teman-teman. Nah, inilah fungsi dari Composite Network ini. Tujuannya adalah dia dapat menyederhanakan secara penampilannya, secara perhitungan tetap sama, analisa tetap sama, komponen tetap sama, namun secara tampilan di luar dia akan jauh menyederhanakan. Sehingga kita lebih enak nanti menganalisa. Misalkan yang warna merah ini yang saya blok. Nah, ini semua ini LBS tidak masuk ya.
Nah, yang merah ini, nah ini yang saya geser-geser ini. Nah, ini semua telah diwakili oleh satu item namanya Composite Network seperti ini. Nah, jadi kita tidak perlu lagi ya kan bingung-bingung menganalisa gambar secara detail. Ya, detail pastinya perlu ya kan, tapi untuk gambaran secara umum yang isinya kita sudah jelas. Misalkan kita buat Composite Network ini adalah per segmen ataupun per section gitu. Nah, jadi kita sudah tahu, oh ini satu Composite Network ini isinya ini, ada sekian trafo, bebannya sekian. Nah, jadi biasanya ini dipakai untuk menggambarkan suatu single line diagram yang komponennya banyak gitu. Jadi bisa terwakili oleh beberapa Composite Network kalau misalkan dia segmennya banyak. Oke, mungkin itu aja mungkin yang dapat saya sharing terkait fitur Composite Network pada etap ya kan. Versi berapapun bisa, 12.6, 16, 19, ataupun 2021, ataupun mungkin teman-teman punya versi yang lain, dipersilakan. Semoga video ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat kepada teman-teman semua, khususnya yang ingin belajar software terkait etap. Oke, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kritik, saran, silahkan disampaikan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.